kita menginginkan Elkan kembali. Hello Indonesia, good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Indonesia will win. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Erick Thohir maklum dengan pilihan Elkan Bagot, jangan dihakimi, bukan tidak mungkin jadi masa depan kita. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memaklumi pilihan Elkan Bagot. Bek berusia 22 tahun itu ingin fokus bersama Blackpool FC alih-alih Timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memahami sikap Bagot, apalagi skuad Garuda juga punya stok bek yang menumpuk. Timnas Indonesia telah memiliki Jai Idzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, sampai Kevin Dix yang juga bisa bermain sebagai bek tengah. Coach Patrick sih terbuka saja. Dia tidak ada pikiran apa-apa, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Bagot memprioritaskan untuk tetap bertahan dengan Blackpool FC saat Timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Banyak pemain yang bagus juga di center back kita. Ada Mes Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Jai Idzes, masih ada Jordi Amat, kata Erick Thohir. Kita coba Muhammad Ferrari juga. Kelvin Verdong bisa main ke center back agak kiri. Kevin Dix bisa juga center back agak kanan, jadi opsi-opsi itu ada. Lanjutnya, Timnas Indonesia bakal bertandang ke Australia pada Kamis 20 Maret di Stadion Sepak Bola Sydney dalam pertandingan ke-7 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai itu, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain pada Selasa 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, dalam penampilan ke-8 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi saya mohon jangan menghakimi. Kasihan, karena Elkan bukan tidak mungkin jadi masa depan kita. Mungkin dia sedang fokus ke klubnya, jadi tidak apa-apa, imbu Erick Thohir. Salah satu pemain naturalisasi baru memberikan sinyal bergabung Timnas Indonesia di Sydney untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain itu ialah Joey Pelupesi. Gelandang klub Belgia, Lommel SK itu sudah resmi menjadi warga negara Indonesia 10 Maret 2025 bersama Emil Audiro Mulyadi dan Dean James. Ketiga pemain juga sudah menyelesaikan proses perpindahan federasi sehingga membela Timnas Indonesia. Joey Pelupesi nampaknya sudah bergabung dengan Timnas Indonesia di Sydney. Ia membagikan unggahannya saat terbang dengan pesawat menuju Sydney. Segera Sydney, tulis Joey Pelupesi dengan emotikon burung Garuda, bola, dan pesawat di Instagram Story. Joey Pelupesi bisa menjadi alternatif di lini tengah oleh pelatih Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu sebelumnya sudah memilih sejumlah pemain tengah. Di antaranya, Tom Haye dan Ivar Jenner. Kita tunggu saja apakah Joey Pelupesi akan debut saat melawan Australia. Tampak sosok Dean James, pemain naturalisasi baru yang telah lama dinanti oleh para penggemar sepak bola. Bersama rekan-rekannya, Mes Hilgers dan Kevin Dix, ia menapaki perjalanan menuju Australia dengan tekad bulat untuk mencuri 3 poin penting di kandang lawan pada 20 Maret esok. Suasana di dalam pesawat begitu hidup. Setiap detik dipenuhi dengan canda, diskusi strategi, dan keyakinan bahwa kerja keras mereka akan segera membuahkan hasil.
Gin James, dengan keahlian yang telah membuktikan dirinya di lapangan, kini menjadi simbol harapan baru yang mampu mengubah jalannya pertandingan timnas Indonesia akan lebih dulu bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Garuda menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Saat ini, timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos dari putaran ketiga. Dua tim teratas akan lolos ke Piala Dunia 2026 dari putaran ketiga ini. Sementara itu, Jepang berada di puncak klasemen dengan 16 poin, posisi kedua ada Australia dengan 7 poin, timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin. Arab Saudi di peringkat keempat juga memiliki 6 poin. Bahrain di posisi kelima dengan 6 poin. Cina paling terakhir juga memiliki 6 poin. Karena persaingan masih ketat, timnas Indonesia butuh kemenangan untuk bisa mengamankan dua teratas. Pemain dan pelatih timnas Indonesia sudah bertolak ke Australia untuk menjalani pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menantang Australia di Stadion Allianz, Kamis, 23/2025, mendatang. Duel tersebut menjadi ujian perdana bagi pelatih baru Patrick Kluivert beserta gerbong baru yang dibawanya ke timnas Indonesia. Dalam menatap laga perdananya tersebut, rombongan skuad Garuda sudah berangkat ke Australia pada hari ini, Minggu, 16 Maret 2025. Setibanya di Australia, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal terlebih dahulu beristirahat dan dijadwalkan menjalani latihan perdana. Sebelum berangkat ke Australia, pemain timnas Indonesia sudah terlebih dahulu menjalani sesi pemeriksaan oleh tim kepelatihan dan dokter tim. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Ashar menjelaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh sudah dilakukan, secara umum mereka sudah siap untuk menjalani sesi latihan skuad Garuda. Nantinya, persiapan lanjutan akan digelar di Australia untuk mematangkan aspek taktikal dan fisik pemain. Dia berharap tidak ada pemain cedera dan bisa menjalani dua pertandingan dengan baik di bulan Maret ini. Kami lakukan pemeriksaan terkait dengan illness, terkait dengan injury, kata Alvan Ashar dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. Sejauh ini mereka cukup antusias dengan persiapan yang dilakukan untuk pemulihan fisik pemain. Untuk hari ini sangat bagus. Anda tahu kita harus mengatur program dari para pemain meski sedikit kelelahan karena banyak dari mereka berpuasa Ramadan. Tim pelatih memberikan latihan ringan agar kondisi fisik pemain bisa terus terjaga. Tentunya, latihan ini cukup penting agar mereka bisa segera beradaptasi dengan sistem latihan Patrick Kluivert. Jadi ini merupakan latihan yang bagus. Hanya untuk pergerakan, pemanasan dan menggerakkan badan. Terkait dengan pemeriksaan fisik, hasil yang kita dapatkan adalah pemain dalam kondisi yang siap untuk mengikuti training. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pertandingan tanpa adanya cedera, sambungnya. Sementara itu, pelatih fisik Timnas Indonesia, Quentin Jacoba menjelaskan bahwa ada pendekatan khusus karena beberapa pemain saat ini menjalani puasa. Menurutnya, hal tersebut membuat tim pelatih harus memberikan sesi latihan berbeda. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memiliki jadwal melawan Australia. Duel ini rencananya digelar di Stadion Allianz Sydney, Australia, pada 20 Maret 2025. Patrick Kluivert membawa sebanyak 29 pemain pada kesempatan ini. Awalnya, skuad Timnas Indonesia berisikan 30 pemain. Namun nama Egy Maulana Fikri harus dicoret karena mengalami cedera. Sementara itu, ada 4 pemain yang bakal terbang ke Sydney, Australia pada Sabtu dan Ahad, 15-16/3/2025. Dilansir dari laman resmi PSSI, mereka adalah Tom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh dan Rafael Stručík. Nama-nama lain dijadwalkan menyusul pada 16 dan 17 Maret 2025.
4 punggawa, Tom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk mengawali gelombang pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri menuju Sydney, Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025, tulis PSSI. 4 nama di atas membawa bekal bagus sebelum melawan Australia. Bekal bagus yang dimaksud yakni tak ada yang menelan kekalahan bersama klubnya masing-masing di laga terakhirnya. Justin Hubner baru saja membantu Wolves U21 meraih kemenangan atas Reading U21 dengan skor 1-0. Di sisi lain, Tom Haye dan Rafael Struijk hanya bisa meraih hasil seri pada laga terakhirnya. Tom Haye membantu Almere City bermain seri melawan NAC, 1-1. Rafael Struijk juga meraih hasil imbang di laga terakhirnya. Tepatnya, Brisbane Roar bermain seri 1-1 dengan Adelaide United pada 8 Maret lalu. Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia di laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025. Di atas kertas, timnas Australia unggul secara ranking FIFA. Namun, timnas Indonesia bukan tidak mungkin bisa membuat kejutan seperti saat mengalahkan Arab Saudi, 2-0, pada November 2024. Ian Maatsen dan Pascal Struijk siap perkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang lawan Australia dan Bahrain bulan ini? Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia secara instan. Untuk jangka panjangnya, ada banyak program yang dilakukan PSSI seperti pembinaan usia dini dan perbaikan kualitas kompetisi profesional. Sejauh ini, pemain-pemain keturunan yang diyakinkan PSSI era Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia masuk kategori top. Beberapa di antaranya Jai Idzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Meski begitu, nama-nama di atas bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, Indonesia, kata anggota Exco PSSI. Arya Sinulinga kepada awak media. Jadi, nanti dia, pelatih, juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana, lanjut Arya Sinulinga. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Ian Maatsen dan Pascal Struijk bisa dimasukkan daftar prioritas. Ian Maatsen saat ini bermain untuk klub Premier League, Aston Villa. Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa musim ini, memiliki harga pasaran 32 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 ini dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan winger kiri timnas Indonesia. Pascal Struijk siap bela timnas Indonesia? Bagaimana dengan Pascal Struijk? Bek 25 tahun yang memiliki harga pasaran 15 juta euro ini memperkuat klub Liga 2 Inggris, Leeds United. Pascal Struijk yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk kategori bek produktif. Dari 34 pertandingan bersama Leeds United musim ini, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Petinggi media Belanda Voetbal Premier, Danny van Laar sempat mengatakan Pascal Struijk tersedia membela timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat? Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar melihat tingginya level Ian Maatsen dan Pascal Struijk. Keduanya disinyalir baru mau membela timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026 jika menang atas Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kabar gembira untuk Timnas Indonesia, Kevin Dix sudah pulih. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix sudah pulih dari cedera jelang pertandingan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. FC Copenhagen memastikan Kevin Dix sudah pulih dari cedera. Sebelumnya, bek 28 tahun tersebut mengalami cedera di area pergelangan kaki pada leg pertama yang berlangsung pekan lalu. Ketika itu, bek Timnas Indonesia tersebut berbenturan dengan Trevor Chalobah pada menit ke-79 dalam duel leg pertama babak 16 besar Conference League kontra Chelsea. Pelatih Copenhagen, Jacob Nyestrup kala itu langsung mengganti Kevin Dix dengan Munashe Garanaga. Cederanya membuat Kevin Dix absen pada lanjutan Liga Denmark akhir pekan lalu. Beruntung, cedera Kevin Dix segera pulih. Pemain kelahiran Apeldoorn tersebut dipastikan masuk dalam skuad Copenhagen saat melakoni laga leg kedua babak 16 besar Conference League kontra Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat. 14 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia, kepastian tersebut ditulis dalam laman resmi klub. Jacob Nyestrup membawa 22 pemain dalam lawatannya ke London. Pada laga leg pertama, Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Kevin Dix dan kawan-kawan melakoni misi mustahil saat bertandang ke London. Terlepas dari dimainkan atau tidak pada pertandingan melawan The Blues, kabar Dix dibawa ke Inggris berarti menegaskan kondisi sang pemain yang sudah keluar dari ruang perawatan. Kabar ini sekaligus jadi angin segar bagi skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda bakal melakoni 2 laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Duel lawan Australia bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dix yang bisa bermain di berbagai posisi di lini belakang sudah masuk dalam daftar panggilan Timnas Indonesia. Keberadaan Dix bakal memperkukuh pertahanan skuad Garuda yang memiliki Jay Itzes, Rizky Ridho, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, hingga Jordi Amat. Bek 28 tahun tersebut sudah merasakan caps bersama Timnas Indonesia Senior. Caps perdananya dirasakan saat Timnas Indonesia berduel lawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayang, kebersamaannya di lapangan sangat singkat. Kevin Dix harus digantikan oleh Sandy Walsh karena cedera usai setengah jam bertanding. Resmi pindah federasi. 3 pemain anyar timnas siap dimainkan lawan Australia dan Bahrain, begini starting 11 skuad Garuda. 3 pemain naturalisasi, Emil Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, dan Dean James sudah resmi pindah federasi. Usai melalui proses yang cukup singkat, 3 pemain ini akan tersedia saat Timnas Indonesia melawan Australia, 20 Maret, dan Bahrain, 25 Maret. Jika melihat peluang, Joey dan Dean James tampaknya berpeluang tampil sejak menit pertama. Dean James misalnya. Pemain Go Ahead Eagles ini memang sering menempati posisi bek kiri di klubnya. Namun posisi natural Dean James adalah winger. Sehingga, jika Rafael Stuik didorong ke tengah, Dean James bisa menempati sayap kiri. Penetrasi dan ketangguhannya berduel 1 lawan 1, akan membuat serangan timnas makin variatif. Sementara Joey Pelupesi yang sudah berpengalaman, bisa jadi tandem atau malah menggantikan posisi Ivar Jenner. Bagaimana dengan Emil Audero Mulyadi? Menggeser Martin Paes di bawah Mister jelas bukan hal mudah. Patrick Kluivert tentu akan banyak menimbang performa konsisten kiper FC Dallas ini. Refleks dan ketenangannya sangat dibutuhkan untuk membendung serangan Australia maupun Bahrain. Jika skenario itu terjadi, maka beginilah starting 11 Timnas Indonesia.
Formasi starting 11 Indonesia versus Australia: Paes, GK, Dix, Hilgers, Idzes, C, Verdong, Pelupesi, Haye, Marcelino, Ula, Struik, James Substitute, Emil, Rido, Ahmad, Walsh, Jenner, Egi, Sananta, Bagaskara. You better pray that I don't see your face at any place that I go. Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret mendatang. Untuk persiapan pertandingan, para pemain akan langsung berkumpul di Sydney langsung. Beberapa pemain abroad datang tak bersamaan, karena jadwal di klub masing-masing. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan agenda persiapan timnya untuk pertandingan tersebut kepada wartawan setelah menghadiri jumpa pers perkenalan Jordi Cruyff kepada publik di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Ya, tanggal 16 Maret akan berkumpul, ujar legenda Barcelona ini dikutip dari Antara. Kluivert telah memilih 27 pemain untuk menghadapi pertandingan tandang melawan Australia pada 20 Maret dan laga kandang menjamu Bahrain 5 hari setelahnya, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar nama pemain itu dirilis pada Minggu, 9 Maret, 9 di antaranya adalah pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Ada 2 nama baru, yakni Septian Bagaskara dari Dewa United dan Ula Romeni dari Oxford United. 3 pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero akan bergabung. Ketiganya akan didaftarkan paling lambat pada Kamis, 13 Maret. Para pemain timnas yang bermain di Liga 1 kemungkinan akan berangkat lebih dulu. Sebab, berdasarkan jadwal pertandingannya, mereka akan memainkan laga terakhirnya pada hari ini sebelum jeda internasional dan libur Lebaran. Klub terakhir yang bermain adalah Persebaya Surabaya, klub yang diperkuat kiper Hernando Ari, menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu malam, 12 Maret 2025. Sementara itu, para pemain timnas yang merumput di luar negeri kemungkinan akan menyusul satu persatu ke Sydney setelah memainkan laga terakhirnya bersama klubnya pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Setelah menghadapi Australia di Sydney, Timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri menjamu Bahrain sebagai pertandingan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari berselang, Kluivert menargetkan Timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dari 2 laga ini untuk mewujudkan mimpi Garuda berlaga di Piala Dunia 2026.